Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sajel dan Baba. Dibalik ya. Kali ini kita bakal lanjutin bacaan buku kita dari buku Latazan. Ya, kita baca buku yang mana ya, Dek? Karena kita baca tema apa untuk malam ini? Karena kita udah berapa hari nih, ada ya 5 hari nggak baca buku Latazan. Sekarang jam 9 lewat 11 malam. Saya sih udah tidur nih dari tadi. Tadi tidur. Terus Baba tinggal makan sebentar. 10 menit bangun lagi kayak gini. Daripada kita bingung mau ngapain lagi nih. Sekarang kita lanjutkan satu tema dari buku Latazan. Kita pilih dasarkan jam kali ya. Sekarang jam 21.11. Kita ambil di halaman 211 kalau gitu. 211 ada apa ya? Wah, dia nggak mau duduk ya. Apa sayang? Apa? Kenapa? Nggak mau duduk? Nggak boleh. Nggak mau baca? Apa gimana nih? Coba ya dek di halaman 211. Oke, sambil goyang-goyang, 211. Panjang nih kayaknya nih. Asli ini panjang nih. Oke, panjang. Jadi kita mulai baca ya. Temanya kali ini adalah depresi adalah gerbang bunuh diri. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Quran Surat An-Nisa 29. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Al-Baqarah 195. Berita-berita yang disiarkan oleh beberapa kantor berita menyebutkan bahwa penyakit depresi telah pula menyerang mantan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Penyakit ini menyerang Reagan saat usia telah melewati 70 tahun, di mana ia seharusnya tidak lagi menghadapi tekanan dan berkali-kali menjalani operasi. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. An-Nisa 78. Banyak orang terkenal dan secara khusus yang menerjunkan diri dalam dunia seni, terutama mereka yang terserang penyakit ini. Depresi inilah menjadi penyebab utama, tapi bukan satu-satunya atas kematian seorang penyair terkenal Salah Jahil. Demikian halnya dengan Napoleon Bonaparte yang dikatakan mati karena tertekan mentalnya di tempat pengasingannya. Bubuk nih bubuk. Dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. At-Taubah 55. Masih segar dalam ingatan kita tentang berita yang dirilis oleh beberapa kantor berita dan kemudian menjadi headline media dunia, yakni tentang kejahatan yang dilakukan oleh seorang ibu berkewarganegaraan Jerman yang membunuh ketiga anaknya dengan sadis. Ternyata penyebabnya adalah depresi. Karena kecintaannya yang berlebihan kepada anak-anaknya, dia khawatir akan mewariskan kepedihan dan tekanan hidup yang saat ini dia rasakan kepada mereka. Keputusannya adalah menghindarkan mereka dari kepedihan ini dengan cara membunuh mereka. Kemudian dia sendiri bunuh diri.
Angka yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menunjukkan bahwa masalah ini sangat riskan. Pada tahun 1972, orang-orang yang terkena penyakit depresi ini hanya sekitar 3%. Angka ini naik menjadi 5% pada tahun 1978. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa 1 dari 4 orang Amerika menderita penyakit ini. Sementara itu, Ketua Konferensi Goncangan Mental atau Mental Disorder yang diadakan di Chicago pada tahun 1981 menyebutkan bahwa ada 100 juta orang penderita penyakit depresi ini di dunia. Kebanyakan dari mereka berada di negara-negara maju. Statistik yang lain menyebutkan angka 200 juta orang. Dan tidaklah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun. Quran Surat At-Taubah 126. Seorang bijak bestari mengatakan, "Buatlah minum yang manis dari lemon." Seorang bijak yang lain mengatakan, "Orang cerdik bukanlah orang yang mampu menambah keuntungannya. Namun, orang cerdik adalah orang yang mampu mengubah kerugian menjadi keuntungan." Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Roh mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah 157. Dalam peribahasa disebutkan, "Janganlah Anda membenturkan diri ke tembok." Artinya, janganlah Anda melawan orang-orang yang tidak akan memberikan manfaat. Jika kau tak dapat melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah. Lakukanlah apa yang bisa kau lakukan. Dalam peribahasa yang lain disebutkan, "Janganlah Anda menumbuk tepung. Karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Imran 153. Artinya, masalah-masalah yang telah selesai dan telah berlalu jangan diungkit-ungkit lagi, sebab itu hanya akan menimbulkan kesedihan, kegoncangan, dan waktu yang terbuang percuma. Dalam pepatah lain disebutkan, ini merupakan pepatah Inggris, "Janganlah Anda menggergaji serbuk kayu." Artinya, serbuk kayu jangan digergaji lagi, sebab pekerjaan itu telah selesai. Peribahasa-peribahasa ini ditujukan kepada mereka yang selalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang sepele, kepada mereka yang berlarut-larut dalam kesedihan, dan kepada mereka yang tak habis-habisnya menyesali masa lalu. Orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu darimu jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Imran 168. Jangan kau ulangi selalu kisah perpisahan, hibur dirimu, pasti akan terhibur. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya kegiatan untuk mengisi kosongannya. Misalnya, membekali diri dengan amal salih, melakukan kebaikan kepada sesama, menjenguk orang sakit, melakukan ziarah kubur, memelihara masjid, ikut serta dalam kegiatan sosial, menjalin hubungan dengan orang-orang yang dicintai Allah, menertibkan rumah dan kantor, melakukan olahraga yang bermanfaat, serta membantu orang-orang fakir, lemah, dan janda. Sesungguhnya kamu telah bekerja sungguh-sungguh menuju Rabb-mu, maka pasti kamu menemuinya. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 6. Aku tak pernah melihat yang sama dengan kebaikan. Rasanya manis dan bentuknya sangat menarik hati.
Bacalah sejarah, niscaya Anda akan dapatkan cerita tentang orang-orang yang menderita, orang-orang yang terampas hak mereka, dan orang yang mendapat musibah. Setelah menguraikan pasal-pasal dalam pembahasan ini, saya akan memaparkan kisah orang-orang yang menderita dengan judul Ta'azal bil Manqubin. Turutlah prihatin atas nasib orang-orang yang menderita. Bacalah sejarah di dalamnya ada ibrah. Suatu kaum akan sesat jika tak mengerti kabar mereka. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami kisahkan kepada kamu. Ialah kisah-kisah yang dengannya kami temukan hatimu. Quran Surat Hud 120. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Quran Surat Yusuf 111. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Quran Surat Al-Araf 170. Umar mengatakan, ketika pagi tiba, saya tidak punya target apapun, kecuali saya akan menikmati semua qada ilahi. Silahkan kematian membidiku semaumu, karena aku telah terlatih untuk berani. Artinya, Umar sangat rileks menghadapi qada Allah, baik yang manis maupun yang pahit. Ada yang mengatakan, saya tidak peduli kendaraan mana yang akan saya naiki. Jika harus mengendarai kefakiran, maka itu artinya harus bersabar, dan jika harus mengendarai kekayaan, maka itu artinya harus bersyukur. Dalam 1 tahun, Abu Duzaib al-Khuzali telah ditinggal mati oleh 8 anaknya karena wabah penyakit. Kira-kira apa yang akan dia katakan? Dia hanya percaya, berserah diri, dan tunduk kepada qadar-nya. Dia berkata, kutunjukkan ketabahanku kepada orang-orang yang menghina, bahwa aku tidak pernah gusar terhadap kebimbangan zaman. Jika kematian telah menjulurkan kutukunya, semua jimat yang kau pergunakan tak akan berguna. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Quran Surat At-Takhabun 11. Ibnu Abbas buta dan untuk menghibur diri ia berkata, jika Allah telah mengambil cahaya dari kedua mataku, tapi di dalam nurani dan hatiku masih ada cahaya. Hatiku cerdik dan akhlakku tidaklah bengkok. Di mulutku ada yang tajam seperti pedang terhunus. Itu hanyalah kiat Ibnu Abbas untuk menghibur diri dengan banyaknya nikmat yang telah diberikan kepadanya. Bagi dia, toh hanya kehilangan sebagian kecil saja dari keseluruhan nikmat yang diterima. Kaki Urwah Ibnu Zubair buntung dan pada saat yang sama anaknya meninggal. Katanya, ya Allah, segala puji bagi Engkau. Jika Engkau mengambil, maka sebenarnya Engkau telah memberi. Jika Engkau mendatangkan cobaan, maka sesungguhnya Engkau telah memberikan kesehatan. Engkau telah karuniakan 4 anggota tubuh kepadaku, dan Engkau cabut 1 dariku. Engkau karuniakan padaku 4 anak, dan Engkau cabut 1 di antaranya. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Quran Surat Al-Insan 100 ayat 12. Sambil mengucapkan Salamun alaikum bima sahabartum. Ar-Rad 24. Ketika Abdullah ibnu As sama saudara Duraid terbunuh, maka Duraid pun menghibur dirinya setelah menyadari bahwa dirinya telah membela saudaranya itu sekuat tenaga. Namun tidak ada jalan untuk menghindari takdir. Saat kematian saudaranya, Abdullah Duraid berkata, aku telah memukul kuda karenanya hingga cerai-berai, hingga tampak padaku warna hitam yang pekat. Pukullah seseorang yang membela saudaranya, namun dia tahu bahwa manusia tidak akan abadi. Aku rendahkan emosiku karena aku tidak mengatakan padanya, kau bohong, dan aku tidak pikir atas apa yang ada di genggamanku. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa dia pernah memberi nasihat dan menghibur orang-orang yang terkena musibah. Biarkanlah hari-hari melakukan apa yang dia mau, dan relakan jiwamu jika qada telah ditetapkan. Jika qada telah turun, tak ada yang sanggup mencegahnya, tidak juga bumi dan langit. Abu Adhiyah berkata,
Berapa kali sesuatu yang kau benci datang mengunjungimu, yang Allah turunkan namun kau tidak menyukainya? Berapa kali kita takut kepada kematian, namun ternyata kematian itu tak kunjung tiba? Berapa kali kita mengira bahwa apa yang datang kepada kita adalah sebuah ketentuan dan akhir dari segalanya, namun ternyata itu justru semangat baru, kekuatan, dan survive. Beberapa kali kita merasa bahwa jalan yang kita lalui menjepit kita, tali yang kita pegang putus, dan bentangan cakrawala yang ada di depan mata kita tiba-tiba menjadi gelap pekat. Namun ternyata itu adalah kemenangan, pertolongan, kebaikan, dan kabar baik. Katakanlah, Allah menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Quran Surat Al-An'am 64. Berapa kali dunia yang ada di depan kita tiba-tiba menjadi gelap pekat. Jiwa kita terasa sesak dan bumi seakan menyempit. Namun tiba-tiba semua itu menjelma menjadi kebaikan, kemudahan, dan pertolongan. Jika Allah melimpahkan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya kecuali Dia. Quran Surat Al-An'am 17. Bagaimana mungkin orang yang sadar bahwa Allah lah yang mengendalikan segalanya, lalu dia akan takut kepada orang lain? Bagaimana mungkin orang yang sadar bahwa segala sesuatu itu ada di bawah kekuasaan Allah, lalu akan takut kepada orang-orang yang juga berada di bawah kekuasaannya? Bagaimana mungkin orang yang takut kepada Allah juga takut kepada selain Allah, padahal Allah telah berfirman, maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang beriman. Surat Al-Imran 175. Kemuliaan itu ada di tangan Allah, ada di tangan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Di tangan Allah ada kewenangan, dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Quran Surat As-Saffat 178. Sesungguhnya kami menolong Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi hari kiamat. Quran Surat Al-Mu'minun 51. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan sebuah hadis qudsi yang berbunyi demikian. Demi kemuliaan dan keagunganku, tidaklah seorang hamba meminta perlindungan kepadaku, kemudian langit dan bumi ingin memperdayakannya. Pasti aku akan membuatkan baginya jalan keluar dan kemudahan. Dan demi kemuliaan dan keagunganku, tidaklah seorang meminta perlindungan kepada selain aku, kecuali akan aku balikan bumi dari kedua kakinya. Ibnu Taimiyah berkata, dengan la haula wa la quwwata illa billah, semua beban bisa ditanggung, semua goncangan bisa diatasi, dan semua kemuliaan bisa digapai. Oleh karena itu, camkanlah kalimat itu wahai hamba Allah, sebab kalimat itu merupakan salah satu simpanan surga, salah satu danau kebahagiaan, dan merupakan salah satu jalan menuju ketenangan dan kelapangan hati. Lumayan panjang. Tema tentang depresi adalah gerbang bunuh diri. Dari keseluruhan diingatkan kita jangan ingat-ingat segala kesedihan, kita ngerasa sial atau apapun, ya udah terima aja, itu udah kode Allah. Apapun yang udah kita dapat hari ini, segala kebaikannya, segala keburukan, ya udah terima aja kayak gitu, gak usah dipikirin apalagi sampai stres dan depresi, karena nanti itu memicu bunuh diri. Oke, begitu saja untuk video kali ini. Saya sudah bobo, soalnya ditaruh langsung benar-benar bobo, nggak bangun-bangun lagi. Namanya nanti pagi biasanya, atau nanti lah kalau memang pampersnya udah gak nyaman. Oke, terima kasih semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, semoga selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sekian dari saya yang belum cukur bulu hidung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.